Ya, jadi alhamdulillah hari ini laporan resmi dari klien kami, Bu Aska, sudah diterima oleh pihak kepolisian ya, terkait dengan dugaan merekam tanpa izin dan menyebarluaskan. Jadi bisa disampaikan apa fakta yang siapa yang kita laporkan, pasal-pasalnya? Ya. Jadi hari ini kami selaku kuasa hukum Bu Aska, Dewi Aska atau yang kita kenal dengan Aska ini melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan melakukan suatu perekaman tanpa izin dan sepengetahuan yang dipublikasikan ke media. Gitu. Yang dalam hal ini sesuai dengan pasal yang diterapkan, bisa digunakan. Itu pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi dan pasal 31 Undang-Undang ITE gitu, yang mana pasal 40 itu ancamannya itu 15 tahun dan pasal ITE itu pasal 31 10 tahun dan denda 800 juta. Ya, pada prinsipnya yang kami melakukan perekaman itu tanpa izin dan pengetahuan. Dan yang sangat disayangkan disebabkan. Bang, ini apa sih isi rekaman itu sendiri dan kapan kejadian dari rekaman itu sendiri kalau boleh tahu? Jadi aku lihatnya di salah satu entertainment ya, tanggal 1 November, bulan ini, 1 Juni. Aku kejadiannya pas lagi jalan sama teman, aku lihat kok ada di tayang ini rekaman suara. Itu kejadiannya pas di tanggal 21 November saat dia ke rumah. Itu di rumah juga nggak ada dia, tiba-tiba datang ke rumah mau merebut anak. Jadi kamu nggak pernah tahu ada rekaman itu sebelumnya Nggak sebelum tahu lihat sama di sekali. Nggak ada. Pakai grip ya? inti pembicaraan itu dalam rekaman itu soal apa sih? Soal rebut-rebutan anak sih, cuman di situ dia seakan-akan dia tuh ngomongnya baik banget, udah tertata banget, jadi di situ tuh aku udah emosi gitu. Jadi sebelumnya itu udah terpancing emosi sih. Ini kayak rebutan, aku panik aja. Oh, jadi kayak semacam pencitraan kali ya buat bukti dia mungkin gitu. Iya. Kami juga seperti itu. Kami juga. Jadi begini ya, sebenarnya ini ada penggiringan opini kepada klien kami bahwa seolah-olah klien kami itu adalah ibu yang tidak baik. Ya, ini perlu dipertegas ya. Kenapa demikian? Jadi dari rangkaian yang kita lihat ya, bahwa ada muncul nih. Ini juga saya perlu jelaskan. Tadi ada dari Kasubcapil dari Jakarta Pusat ya. Ini sudah terjawab surat kami. Bahwa akta ini ternyata tidak terdaftar. Ternyata tidak terdaftar di Kasubcapil Jakarta Pusat. Artinya apa? Sangat jelas. Sangat jelas kita duga bahwa pemalsuan itu terjadi. Ini soal pemalsuan ya. Tadi kan soal perekaman. Ini kita kembangkan lagi. Karena ada surat lagi sehingga ya dasar apa mereka melaporkan klien kami di KPAI ya. Jadi ini sangat jelas bahwa ada kepentingan di dalam perekaman itu, sehingga ini dibangun opini seolah-olah klien kami itu bukan ibu yang baik. Ingat ya, kalau memang saudara mau lihat bagaimana perkembangan anak, silakan lihat IG-nya klien kita, Instagramnya, apakah anak dalam keadaan tidak happy atau terlantar dan lain sebagainya. Kalau saya mau sampaikan bahwa soal perekaman ini juga, ini pasti ada kepentingannya. Ya, Anda seharusnya harus baca dulu ya, sebagai kuasa hukum harus paham. Ya, karena undang-undang telekomunikasi sangat jelas. Hanya untuk penegakan hukum aja orang atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk merekam. Tidak semua orang untuk melakukan perekaman terhadap siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dilarang. Itu sangat dilarang keras. Yang pertama undang-undang telekomunikasi, yang kedua juga menyangkut undang-undang ITE. Jadi kepada siapapun yang sudah dilaporkan hari ini soal perekaman, kita minta kepada Polda Metro Jaya
untuk segera menindaklanjuti. Karena perekaman ini sangat-sangat merugikan klien kami. Ya, klien kami justru kaget melihat rekaman itu muncul. Ya, kok bisa ada rekaman ini? Nah, ini yang harus dipertegas di sini. Makanya hari ini kita melaporkan resmi, dan hari ini pun kami menerima surat dari Sudin Jakarta Pusat bahwa ternyata akta ini tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Pertanyaan kita, ada apa ini? Ya? Ada apa pengiringan selama dilakukan? Kami minta supaya ada penegakan hukum, dan ASKA klien kami harus mendapatkan keadilan. Ya, kita minta ini. Karena ini sudah sangat jelas bahwa dugaan kami, unsur penggelapannya itu sudah terpenuhi. Jadi kepada Polda Metro Jaya untuk juga menindaklanjuti laporan tentang pemalsuan akta otentik yang sudah dilaporkan. Ya, itu perlu kami pertegas. Jadi jangan sekali-sekali menggiring opini bahwa klien kami bukan ibu yang baik. Karena kepentingannya adalah menyangkut hak asuh. Sudah dilaporkan ke KPI. Pertanyaannya, Anda melapor dasarnya apa? Sudah jelas. Ya, sudah jelas terjawab bahwa ini akta ini tidak terregister, terdaftar di Sudin Jakarta Pusat. Ya, silakan. Artinya sedikit menambahkan bahwa lembaga perkawinan itu tidak memiliki keabsahan merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang lembaga perkawinan atau tentang perkawinan. Gitu. Nah, yang perlu saya jelaskan dan tambahkan lagi, hari ini kita melaporkan seseorang yang berinisial A yang diduga melakukan perekaman tanpa seizin, tanpa sepengetahuan klien kami. Di mana hal tersebut sangat jelas merujuk Undang-Undang Telekomunikasi dan merujuk Undang-Undang ITE. Kami meyakini sepenuhnya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menerapkan dan menjalankan ini dengan sebaik mungkin. Dan saya berharap untuk seseorang yang berinisial A itu tetap dengan pepatah, di mana kaki dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya menjalankanlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aska, terkait dengan fakta-fakta yang diungkap sekarang, mendapatkan viral juga nggak sih dari A, karena mungkin Aska mengeluarkan fakta sehingga mungkin si A tidak, si Ali maksudnya tidak terima, mungkin meneror Aska juga nggak sejauh ini? Memang udah nggak ada sih, terakhir itu yang WhatsApp itu mamanya doang. Tentang alasan apa isinya? WhatsAppnya isinya bilang aku mau lari anak, pencuri anak, sama dia ngancem mau lapor kerajaan Indonesia gitu. Nah, ini juga nggak benar ini. Orang ini ibu kandungnya, masa dibilang melarikan anak? Ada istilah penculikan, orang ini ibu kandung. Apapun itu. Bang, ini melihat menyasar kemana-mana juga melihat terlihat alih kayaknya ini tidak siap menerima sebuah fakta yang terjadi. Nah, ini melihatnya seperti apa, Bang? Ya, saya pastikan bahwa sama-sama kita ketahui ya, bahwa Mr. A ini adalah seorang warga negara asing yang dimana kami sangat sayangkan dengan adanya peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh Mr. A itu. Kenapa dia bisa berbuat hal-hal seperti itu di negara Indonesia? Sangat disayangkan, orang-orang yang menjadi korban adalah orang terdekat, yaitu istri klien kami, di mana yang sebenarnya seharusnya seorang suami itu ya, melindungi istrinya. Maka dalam proses ini juga kami sedang mengkaji beberapa alat-alat bukti yang bisa saja kami jadikan menjadi laporan polisi berikutnya. Laporan polisi berikutnya. Sehingga memang betul-betul seperti pada saat ini, di mana sudah berjalan proses laporan polisi dan penyidikan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen otentik, sudah terjawab, ya, sudah terjawab
dan dijawab, diklarifikasi oleh pihak yang berwenang. Ini adalah satu pertanda baik bahwa tidak perlu lagi ya bertele-tele, tidak perlu lagi berlama-lama. Kami meminta kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara dugaan pemalsuan untuk segera menetapkan terlapor sebagai tersangka. Karena jelas dari hasil alat-alat bukti yang kami sampaikan secara transparan sudah menunjukkan adanya indikasi perbuatan pelanggaran pidana tersebut. Dan bersama ini saya menghimbau atau menyampaikan kepada rekan-rekan saya, yaitu kuasa hukum daripada Mr. A, untuk tidak menggiring atau membangun opini publik ya dengan isu-isu seperti kemarin disampaikan, ada isu perselingkuhan, ada isu tidak memberikan nafkah karena klaim kami yang katanya ada selingkuh. Tapi lebih kepada kita fokus kepada persoalan hukum dan bukti-bukti yang kami punya. Jadi tolong stop, jangan lempar-lempar isu yang lain. Kita sama-sama fokus saja, hadapi saja laporan kami, hadapi saja alat bukti kami. Gitu. Jadi tidak jangan dibuat isu, jangan dibuat bias.